Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Renungan singkat kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ini merupakan satu bagian prolog yang ditulis oleh Rasul Yohanes, dan dia mengatakan di ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi di dalam prolog Injil Yohanes ini, Yohanes memberikan satu gelar kepada pribadi kedua Allah Tritunggal dengan gelar yang disebut dengan Logos. Dan Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya Yesus sudah ada sejak kekekalan bersama-sama dengan Bapa. Dan karena dia sudah ada dari sejak kekekalan bersama-sama dengan Bapa, maka Yesus adalah Allah yang sejati. Yang di dalam Injil Yohanes pasal 1 ini, Yohanes mengatakan bahwa dia datang menjadi manusia. Artinya dia berinkarnasi. Dari Allah yang sejati berinkarnasi menjadi manusia yang sejati. Dan dia sudah ada di dalam sejak kekekalan. Maka dia adalah Yahweh yang datang menjadi manusia untuk saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gelar Logos yang dikenakan Yohanes kepada Yesus adalah satu gelar yang bukan hanya bisa dimengerti secara kata-kata, tetapi gelar Logos itu menuju kepada pribadi Allah kedua, pribadi Allah Tritunggal, pribadi kedua Allah Tritunggal, bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan karena Yesus adalah Allah yang sejati, maka dia juga turut serta di dalam karya penciptaan yang mengeksekusi semua makhluk ciptaan yang ada di muka bumi ini, dari langit dan bumi maupun segala makhluk yang ada di dalamnya, termasuk kita sebagai manusia. Dan karena dia adalah Yahweh yang turut serta di dalam karya penciptaan, maka kalau dia turut menciptakan atau dia yang mengeksekusi karya penciptaan itu, maka secara logis, secara implikasi logis, dia adalah Allah yang sejati. Nah, kalau dia adalah Allah yang sejati, maka bagaimana mungkin orang-orang Unitarian mengatakan bahwa dia bukan Allah? Orang-orang Unitarian ini, mereka menerjemahkan Alkitab, membaca Alkitab dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Mereka memperkosa Alkitab. Dan karena itu Bapak Ibu, di dalam prolog Injil Yohanes itu, Yohanes memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Yahweh dan dia datang menjadi manusia. Dan waktu Yohanes menulis Injil Yohanes ini, dia bukan hanya menulis dari pikirannya sendiri, tetapi sebenarnya Yohanes merujuk dari perjanjian lama. Misalnya di dalam Kejadian pasal 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah Allah dan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebenarnya Yohanes merujuk kepada perjanjian lama, dan masih ada terdapat bagian perjanjian lama yang lain yang menyebutkan Logos atau mengenakan Logos sebagai satu gelar kepada anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, kalau kita baca Yohanes pasal 1 sampai ke ayat-ayat berikutnya, Yohanes mengatakan bahwa dia datang ke dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi sebenarnya dia sudah menciptakan kita, lalu kemudian dia turun ke dalam dunia menjumpai ciptaannya, terutama manusia. Tetapi dikatakan bahwa dunia tidak mengenalnya, dan bahkan bukan hanya tidak mengenalnya, tetapi menolaknya. Contohnya seperti kaum Unitarian itu. Mereka diciptakan oleh Allah Tritunggal, tetapi mereka menyangkal ketuhanan Yesus Kristus. Dan karena itu sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan Injil kebenaran kepadamu. Kembalilah kepada ajaran Alkitab yang sehat dan saun atau benar.
supaya engkau diselamatkan dan tidak binasa. Dia adalah Allah yang menciptakan engkau, dan karena itu kembalilah kepada Allah yang benar, yang menciptakan engkau supaya engkau tidak binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Yahweh atau Allah yang datang sebagai manusia untuk karya penebusan. Dia berinkarnasi menjadi manusia sejati untuk keselamatan kita semua. Dan karena itu kita yang sudah mengenakan label kekristenan, yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetaplah menaruh harapanmu kepada Dia, sebab Dia adalah Yahweh, adalah Allah yang datang menjadi manusia untuk menebus saya dan Bapak Ibu dari dosa-dosa kita. Demikianlah renungan firman Tuhan ini Bapak Ibu, kiranya kita ditolong untuk mengerti dan menguatkan iman kita di dalam sepanjang perjalanan hidup kita sampai Tuhan menjemput kita kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, salam dan Tuhan memberkati kita sekalian.